Hai rekan-rekan, selamat datang di Persona dan bagi rekan-rekan yang akan mengikuti seleksi psikotes Indomaret dan ingin tahu soalnya itu apa saja yang diberikan dan soalnya itu yang benar-benar real, rekan-rekan bisa mengikuti video ini dan juga bagi rekan-rekan yang ingin masuk ke Indomaret dan bingung cara apply-nya seperti apa, rekan-rekan bisa mengikuti video ini. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa di-subscribe dulu ya. Kalau misalkan sudah, kita masuk ke pembahasan. Nah, yang akan saya jelaskan di sini bukan hanya terkait soal-soal psikotes, pertanyaan interview, dan saya juga akan menjelaskan detail mengenai profil perusahaan Indomaret ini. Oke, mari kita mulai untuk yang pertama, yakni profil perusahaan dari PT Indomarko Pristama atau Indomaret Group adalah satu anak perusahaan dari Salim Group. Jadi sudah terkenal ya, siapa yang nggak tahu mengenai perusahaan ini ya. Nah, jadi PT Indomarko Pristama adalah salah satu anak perusahaan dari Salim Group yang berdiri sejak tahun 1988. Indomaret sebagai pionir bisnis gerai waralaba dan merupakan yang terbesar di Indonesia dengan total gerai 16.336 ini di bulan Januari tahun 2019 dan pertumbuhan sampai dengan 7 gerai per harinya. Saat ini terdapat 28 kantor cabang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Jadi ini perusahaan yang besar ya dan masuk ke Salim Group. Kemudian visi dan budaya Indomaret. Jadi Indomaret itu punya visi yakni menjadi aset nasional dalam bentuk jaringan retail waralaba yang unggul dalam persaingan global. Nah, budaya Indomaret sendiri yakni moto mudah dan hemat, kemudian budaya menunjung tinggi nilai kejujuran, kebenaran, dan keadilan, kerjasama kelompok, kemajuan melalui inovasi yang ekonomi, serta mengutamakan kepuasan konsumen. Esensi pendekatan dengan senyuman yang tulus untuk membangun hidup lebih baik. Ini adalah visi dan budaya Indomaret. Nanti visi dan misi biasanya digunakan pada saat seleksi FGD untuk program MT Indomaret ya. Selanjutnya, nah untuk Indomaret Group itu memiliki 10 bisnis sektor, kemudian memiliki branch outlet-nya lebih dari 30, retail store 20.000, kemudian pegawainya 200.000 karyawan dan ini terus berkembang. Jadi untuk bekerja di Indomaret sangat worth it ya. Kemudian ini adalah grupnya Indomaret ya. Jadi yang pertama ada yang di divisi retail. Nah, seperti Indomaret ini ya. Kita sudah ada di seluruh Indonesia, rekan-rekan kecuali Padang ya. Nah, rekan-rekan bisa tahulah untuk retailnya. Terus ada wholesale-nya yakni Indogrosir. Ini masuk ke Indomaret Group. Kemudian di e-commerce ada Klik Indomaret. Kemudian virtual payment ada Isaku. Kemudian di ekspedisi ada Indopaket ya. Kemudian selanjutnya di IT konsultan ada AGCI ya, AGCI untuk sistem pos. Kemudian food and beverage ada Yummy Choice dan Osaka Food. Kemudian di Shopping Plaza ada BSD ya. Seperti itu, dan juga ada Bakri dan Japanese Restaurant. Nah, kemudian untuk lokasi head office-nya sendiri, itu Indomaret itu berada di Gedung Menara Indomaret, Jalan Boulevard Pantai Indah Kapuk, jadi di PIK ya. Kamal Utara, Penjaringan, Jakarta Utara. Nah, ini untuk teleponnya di 021 508 97400. Kemudian bagaimana sih cara apply kerja di Indomaret yang terbaru ya di tahun 2024, dan saya pernah membuat juga di tahun 2022 kalau nggak salah, dan kemarin saya mengikuti seleksi untuk program MT-nya dan ternyata berbeda dengan yang dulu ya. Jadi untuk yang pertama, untuk mencari info lowongan kerja, rekan-rekan bisa bisa update informasi lokernya di karir_IDM Group ini. Selain itu ada juga di portal-portal kerja, tapi yang resminya tuh di sini. Jadi biar nggak terkena scam ya. Nah, rekan-rekan bisa mengikutnya di sini.
di karir ya, underscore IDM group. Kemudian, nah kalau misalkan ada, biasanya kita diarahkan ke karir.innomaret group ini. Nah, karir.innomaretgroup.com portalnya seperti ini. Hati-hati ya dengan portal scamming. Jadi ini yang resminya. Di sini ada perhatian seleksi, kemudian ini ada logo seperti ini ya. Kalau sudah masuk, misalkan kita ingin mencari job vacancy, kita lihat, tinggal klik job vacancy, itu ada apa saja. Nah, ini biasanya ada seperti ini. Jadi dikategorikan. Yang pertama internship. Internship ini berpeluang untuk memiliki pengalaman kerja bagi mahasiswa dari universitas terkemuka. Jadi rekan-rekan bisa magang di sini untuk program pemanggangan tersedia untuk semester 5 ke atas. Minimal D4 atau S1, IPK minimal 3,00. Kemudian ada manajemen development program. Di sini program akselerasi yang mempersiapkan lulusan baru untuk tingkat manajerial di berbagai departemen unit bisnis selain di Innomaret Group. Maksimal usia 25 tahun untuk S1, maksimal 27 tahun untuk S2 dengan IPK minimal 3,00. Ini yang saya bagi rekan-rekan yang baru lulus, saya sarankan untuk mengikuti ini ya, manajemen development program. Selanjutnya ada IT spesialis, jadi khusus IT. Jadi untuk pekerjaan spesialis IT itu ada programmer, bisnis analisis, data analisis, dan yang lain-lain untuk penempatan di PC IT Innomaret Group. Nah, minimal sarjana, maksimal 25 tahun untuk S1, maksimal 27 untuk S2, IPK minimal 3,00. Dan ada supervisor development program mempersiapkan lulusan baru untuk tingkat supervisory di bagian departemen atau unit bisnis lain di Innomaret Group. Minimal sarjana, maksimal 27 tahun untuk S1 atau S2, tidak ada IPK minimal. Nah, untuk profesional tersedia untuk Anda yang memiliki pengalaman kerja terhadap lowongan pekerjaan yang tersedia di Innomaret Group dengan syarat lebih dari 2 tahun pengalaman kerja dan maksimal usia 35 tahun. Dan untuk staf, kesempatan untuk memulai pengalaman berkarir Anda di berbagai departemen unit bisnis Innomaret Group, khusus lulusan SMA, SMK sampai dengan D3 dan semua jurusan. Jadi rekan-rekan tinggal pilih dari 6 kategori ini. Rekan-rekan masuk yang kemana dan juga lowongan yang dibukanya apa saja. Nah, misalkan rekan-rekan sudah memilih nih untuk MDP, nah, manajemen development program. Nah, di sini kan syaratnya minimum S1, IPK 3,00 dan umur untuk maksimal 25 tahun untuk S1 dan maksimal 27 tahun untuk S2. Nah, benefit yang rekan-rekan dapat ketika bekerja di Innomaret Group yakni basic salary, BPJS, outside Jawa allowance, kemudian resident allowance untuk di luar Jabodetabek ya, dan transport allowance. Selanjutnya, nah, kalau misalkan sudah, rekan-rekan apply, scroll ke bawah dan rekan-rekan registrasi ulang. Nama lamar misalkan untuk apa, nomor KTP rekan-rekan tinggal diisi, nama lengkap, jenis kelamin, nomor handphone yang kedua, email, tanggal lahir sesuai KTP, alamat KTP, kemudian yang lain-lain. Dan ini yang di bawahnya rekan-rekan upload foto, kemudian website portal rekan-rekan info lowongannya dari mana, bisa dari media sosial atau apa, tinggal kirim. Kemudian untuk selanjutnya tahapan seleksi di Innomaret Group, dan yang pertama itu ada sorting CV. Rekan-rekan kalau misalkan sudah sesuai dengan kualifikasi, kemudian rekan-rekan pengalamannya serta umurnya sudah sesuai, rekan-rekan akan mengikuti tes psikotes. Tes psikotes ini ada beberapa subtes ya, tapi dikategorikan menjadi 2, tes kepribadian dan intelijensi. Nah, untuk tes psikotesnya sendiri saya sudah diupload, tapi rekan-rekan tinggal cek linknya di bawah. Itu adalah soal tes dari IGIT ya. IGIT itu portal psikotesnya Indomaret. Nah, di sana soal-soalnya asli ya, dengan subtesnya juga rekan-rekan bisa pelajari di link di bawah ini. Kemudian habis itu ada skill test, itu juga dibutuhkan tergantung sesuai dengan divisi yang rekan-rekan apply.
Kemudian setelah itu ada grup discussion, jadi FGD untuk program MT khususnya ya. Kalau misalkan untuk professional hire atau yang lainnya, rekan-rekan tidak ini di skip ya untuk FGD. Jadi untuk FGD sendiri itu bagi yang program-program manajemen trainee. Nah, untuk group discussion itu prosedurnya seperti apa? Seperti ya diskusi biasa untuk problem solving dan harus sesuai dengan standarnya Indomaret untuk tiap jawaban yang rekan-rekan kemukakan atau ada penilaian khusus. Nanti saya akan bahas tersendiri mengenai group discussion ini. Selanjutnya kalau misalnya rekan-rekan lulus kemudian poinnya tinggi, rekan-rekan akan lanjut ke HRD interview. Jadi untuk HRD interview itu menggunakan metode BI. Kemudian final interview itu dengan user biasanya atau dengan manager. Kalau misalkan sudah oke dari final interview, biasanya final interview juga diberikan offering selanjutnya ya. Setelah final interview rekan-rekan diberikan offering letter, nanti diperlihatkan nih, ini ketika rekan-rekan bekerja di sini benefitnya seperti ini, jobnya itu seperti ini. Kalau misalkan setuju, selamat rekan-rekan menjadi karyawan di Indomaret Group. Seperti itu ya untuk prosedur seleksi Indomaret di tahun ini. Semoga rekan-rekan ada gambaran dan semoga rekan-rekan bisa lolos untuk tes Indomaret. Dan dari CV sorting, psikotes dan semuanya ini yang paling banyak gagal itu di psikotesnya. Banyak calon kandidat sebesar 80% ini gagal di sini. Jadi rekan-rekan pelajari sekali untuk tes psikotesnya. Oke, mungkin cukup dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar. Nanti saya akan bantu jawab. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.